Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, bicara soal isu politik hukum kekinian. Yang paling hangat soal jaminan hari tua terkait diterbitkannya Permenaker nomor 2 tahun 2022. Permenaker ini jelas bermasalah yang membuat. Kenapa bermasalah? Eh, Salah satu inti poin masalahnya adalah soal pembatasan hak pekerja untuk mengambil jaminan hari tuanya. Ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja bahwa jaminan hari tua dapat diambil di usia 56 tahun. Ketentuan ini janggal karena tidak diatur di dalam peraturan yang lebih tinggi. Itu sebabnya jadi pertanyaan besar begini. Jaminan hari tua itu adalah bagian dari sistem jaminan sosial nasional SJSN yang diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. SJSN itu terdiri dari berbagai jaminan, salah satunya jaminan hari tua. Nah, di dalam ketentuan undang-undang tidak diatur soal pembatasan usia untuk mengambil jaminan hari tua. Ketentuan pasal 37 misalnya di dalam undang-undang itu menentukan kalau sudah memberikan iuran jaminan hari tua 10 tahun, maka pekerja berhak mengambilnya. Dengan demikian mereka bisa mempersiapkan hari tuanya jauh lebih baik. Misalnya mereka bekerja atau setor iuran di usia 40 tahun, lalu kemudian mereka menyetor iurannya 10 tahun, di usia 50 tahun mereka sudah punya jaminan hari tua yang katakanlah lumayan untuk mempersiapkan pensiun mereka. Jadi tujuannya begitu. Tetapi tiba-tiba lahirlah Permenaker yang sebenarnya juga bertentangan dengan PP 60 yang mengatur soal jaminan hari tua ini. Jadi sebenarnya aneh juga ada Permenaker yang bertentangan dengan peraturan pemerintah dan bertentangan dengan undang-undang SJSN. Itu sebabnya Permenaker ini janggal. Kenapa janggalnya? Karena di dalam konsideran mengingatnya yang jamak kita ketahui dalam ilmu perundang-undangan harus mencantumkan peraturan payung atau peraturan yang lebih tinggi yang terkait. Tetapi di dalam Permenaker ini tidak disinggung soal itu, soal undang-undang SJSN, karena kita tahu kalau kemudian mereka mempertimbangkan pembentukan peraturan menteri dalam Menteri Tenaga Kerja ini berdasarkan Undang-Undang 40, maka memang harus sesuai. Jadi seolah-olah yang membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja ini takut mencantumkan pertimbangan Undang-Undang SJSN, padahal itulah induk dari ketentuan jaminan hari tua. Kenapa tidak dimasukkan, jadi malah janggal. Dan ini memperlihatkan proses harmonisasi pembentukan peraturan Menteri Tenaga Kerja ini tidak berjalan dengan baik. Aneh saja begitu. Apa sebabnya, kenapa kemudian tidak mempertimbangkan ketentuan di dalam Undang-Undang SJSN, tidak mencantumkannya dalam konsideran mengingat? Ya saya persisnya tentu tidak tahu. Hanya saja yang jelas hak-hak teman-teman buruh harusnya dilindungi sesuai undang-undang. Ingat, setiap ada perlindungan hak asasi manusia, pembatasan hak orang harus diatur dalam undang-undang, bukan di dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja itu hanya soal teknis.
tidak boleh juga soal-soal teknis itu diatur berbeda dengan undang-undang. Itu sesat pikir, sesat memahami ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.